Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Endah. Pertemuan kali ini kita melanjutkan dari apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar banyak bagaimana menuliskan metode penelitian itu dengan baik. Dan metode penelitian yang akan kita gunakan ataupun yang akan kita lakukan pada penelitian kita. Baik, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menuliskan hasil dan pembahasan. Begitu juga bagaimana kita merancang atau menuliskan sebuah kesimpulan dari riset yang sudah kita kerjakan. Baik, apa itu hasil dan pembahasan? Hasil dan pembahasan dalam penelitian kita itu menampilkan beberapa hal. Yang pertama adalah hal yang sudah kita teliti atau kita lakukan. Yang kita teliti, kita lakukan, kita amati, kita observasi, kita cermati, kemudian itu kita wujudkan dalam data. Datanya seperti apa? Dapat berupa angka, berupa gambar, berupa tabel gitu ya. Ataupun juga berupa perumusan sesuatu atau pemodelan sesuatu. Jadi data yang kita sampaikan itu dapat bermacam-macam. Kemudian selain data yang kita berikan di dalam hasil dan pembahasan, tentu saja kita juga harus memberikan narasi, penjelasan, analisa terhadap apa atau data yang sudah kita berikan. Jadi jangan pernah memberikan hasil dan pembahasan itu hanya meloper data, meloper gambar, meloper tabel. Tapi kita harus ada analisanya. Bagaimana halnya jika bahwa penelitian kita misalnya adalah rancang bangun sebuah sistem, rancang bangun sebuah software. Nah, berarti kita juga harus menjelaskan, misalnya yang kita sampaikan hasilnya adalah berupa user interface screenshot gitu ya. Nah, kita juga harus menjelaskan bagaimana bahwa yang kita tampilkan dalam gambar tersebut itu didapatkan. Tentu saja itu juga harus dinarasikan, dianalisa. Kemudian di dalam hasil dan pembahasan itu juga kita bisa sampaikan kendalanya selama kita melakukan riset. Kalau bisa, berikan juga solusinya, gitu ya. Jadi jangan hanya menyampaikan problemnya, tapi juga kita harus berikan solusinya. Kita analisa, meskipun solusi tersebut itu belum kita lakukan di dalam penelitian kita. Tapi bisa jadi bahwa solusi yang kita berikan itu merupakan rekomendasi atau saran bagi peneliti berikutnya. Jadi kalau di dalam naskah publikasi itu adalah future works gitu ya. Atau further research atau dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Jadi yang namanya penelitian itu memang berkesinambungan. Sebagaimana kita mendapatkan sebuah pengetahuan itu tidak bisa hanya pada satu penelitian, tapi bisa jadi lebih dari satu penelitian, bahkan ribuan, untuk membangun sebuah research gitu ya, atau sebuah pengetahuan. Baik, apa yang harus diperhatikan dalam ketika kita menulis hasil dan pembahasan? Yang pertama, kita tidak boleh keluar dari topik. Jangan menjelaskan yang tidak sesuai dengan topik penelitian kita. Kemudian lakukan atau jelaskan itu secara urut sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Jadi kalau dalam metode penelitian yang kemarin kita rancang,
Itu kan sudah ada step by step dengan diagram. Ceritakan itu, analisa itu, sampaikan itu di dalam hasil dan pembahasan secara urut. Jadi jangan lompat-lompat. Kita harus membuat bahwa pembaca itu akan mudah mengikuti apa yang kita tuliskan. Kemudian merujuk pada referensi yang digunakan. Bu Indah sudah coba ajarkan bagaimana mendapatkan referensi yang bagus, bagaimana mengkolaborasikan referensi itu menjadi tinjauan pustaka yang bagus, literatur review yang bagus, seperti itu ya. Jadi gunakan itu juga di dalam hasil dan pembahasan. Boleh ya digunakan di situ? Boleh, malah justru akan memperkuat argumen kita. Jadi jika misalnya hasil kita ternyata berlawanan dengan referensi, apakah itu baik? Tidak masalah. Jadi dalam penelitian itu tidak ada kata penelitian yang gagal. Kita harus jujur, kita sampaikan saja bahwa hasilnya sesuai dengan referensi yang ada ataupun tidak sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian menggunakan bahasa baku dan mudah dipahami, jelas ya. Kita jangan membuat kalimat yang sangat panjang gitu ya. Usahakan satu kalimat itu maksimum 10 kata. Nanti akan menjadi sebuah kalimat-kalimat baku yang bagus. Kemudian menampilkan data gambar, tabel, maupun rumus dengan jelas. Kalau gambar ya harus punya resolusi yang bagus, tabel itu harus readable, terbaca gitu ya oleh pembaca. Kemudian tidak memanipulasi data dalam analisisnya. Jadi kita tidak boleh melakukan falsifikasi data gitu ya. Jadi misalnya data yang kita dapatkan, wah ini agar hasilnya menjadi bagus, ini saya hapus, ini saya ini. Jangan ya. Tapi sampaikan itu apa adanya. To be honest, jujur gitu ya. Di dalam penelitian kita memang dilatih untuk jujur. Sampaikan itu apa adanya, berikan analisis dengan baik, dan itu akan membangun sebuah pengetahuan dengan berlandaskan kebenaran. Kemudian mengikuti format yang sesuai standar yang digunakan. Terutama pada naskah publikasi ya. Kalau naskah publikasi kalau tidak sesuai standarnya ya nanti akan di-reject, tidak akan dipublikasikan. Begitu juga dengan riset proposal atau proposal penelitian. Jika kita menyampaikan ke penyandang dana dan tidak sesuai format, itu juga akan di-reject. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Apa sih yang akan kita tuliskan di dalam kesimpulan? Yang jelas itu merupakan rangkuman, summary gitu ya, dari hasil dan pembahasan. Dan yang utama bahwa kesimpulan itu selain merupakan rangkuman hasil dan pembahasan adalah utamanya menjawab tujuan dari penelitian. Artinya di dalam kesimpulan ini kita bisa mendapatkan bahwa tujuan penelitian kita itu tercapai atau tidak. Jadi bukan berarti bahwa penelitian yang tujuannya tidak tercapai itu penelitiannya gagal gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi kita menyampaikan gitu ya bahwa ternyata tujuan yang kita rancang, hipotesis yang kita rancang itu ternyata tidak bisa dilakukan. Tentu saja tidak hanya cuma bilang tidak bisa dilakukan atau tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang dengan yang diinginkan, tetapi kita harus memberikan analisis kenapa bahwa datanya menjadi negatif, kenapa bahwa tujuan penelitian itu tidak tercapai, seperti itu. Dan itu akan menjadi saran atau masukan bagi peneliti berikutnya. Ketika kita menemukan, oh penelitian ini punya kelemahan gitu ya. Kelemahannya A, B, C, D. Bisa jadi nanti peneliti di belakangnya itu akan meneliti hal yang sama. Tapi dengan mengakomodasi bahwa kelemahan-kelemahan itu bisa di recover. Seperti itu.
Nah, hal yang perlu diperhatikan di dalam menulis kesimpulan yaitu yang pertama mengikuti format, kemudian tidak menulis apa yang tidak dituliskan di dalam hasil dan pembahasan gitu ya. Kemudian menjawab tujuan penelitian jelas, kemudian menyajikan hal yang penting karena conclusion itu bukan menjelaskan ya, tapi menyimpulkan. Jadi cukup singkat. Kemudian memberikan rekomendasi hal terbaik yang layak dilakukan oleh peneliti berikutnya atau future works-nya. Baik, Bu Indah akan memberikan 2 contoh gitu ya, sebuah 2 buah artikel bagaimana menyajikan hasil dan pembahasan serta kesimpulan tersebut. Baik, di sini Bu Indah akan memberikan contohnya sini. Baik. Ini sebuah artikel Bu Indah contohkan dari artikel Bu Indah saja ya. Gitu. Kita punya metodologi yang kemarin sudah dijelaskan. Kita punya step by step. Maka di dalam hasil dan pembahasan itu kita juga jelaskan step by step tersebut. Jadi misalnya step pertama itu apa sih hasil yang sudah kita lakukan? Kemudian step kedua, itu apa sih yang sudah bisa kita hasilkan? Oh, ternyata sampai mendapatkan hasil di tabel 1 gitu ya. Jadi ikuti saja step by step dari metode yang sudah kita propose, metode yang sudah kita sampaikan. Nah, data yang disampaikan di sini, ini contoh gitu ya, tabel, ada gambar gitu. Kemudian ada tabel angka, begitu juga apa ini rumusan-perumusan, hasil perumusan, penghitungan perumusan dan sebagainya. Begitu juga ini bar chart gitu ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama bahwa setiap tabel, setiap gambar itu harus ada keterangannya. Kita tidak boleh hanya mendeliver gitu ya, atau meloper gambar tabel tanpa keterangan. Makanya di sini ada feature 1, feature 2, table 1, table 1, table 2, dan seterusnya. Itu ada keterangannya, ini tabel apa gitu ya. Nah ini table 3, user SUS score, berarti skor penilaian SUS dari user, misalnya seperti itu. Baik, ini contoh yang pertama, bagaimana konklusinya jelas. Dia harus menjawab dari tujuan penelitiannya ya. Coba perhatikan, di sini tujuan penelitiannya apa saja, gitu ya. Maaf, tujuan penelitian itu ada di mana? Biasanya ada di introduction paling akhir. Nah, di sini. Objective of the study is to develop a virtual reality education game with the focuses in introduction bla 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 bla. Seperti itu. Berarti di sini adalah tujuannya adalah meneliti bagaimana mendevelop, merancang bangun virtual reality educational game. Nah, kemudian apa yang menjadi conclusionnya? Ya, conclusionnya adalah bahwa game ini sudah terdevelop, familiarize the problem, bla 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 bla, gitu ya, dengan menggunakan metode, kemudian hasilnya kayak apa, uji testingnya, itu kan di sini bisa dijelaskan. Jadi ini menunjukkan dan bagaimana tujuan penelitian itu tercapai. Nah, di sini juga akan diberikan future works-nya. Future works is to analyze the environmental awareness of the children after playing this game frequently. Nah, bisa jadi nanti peneliti ke belakang dia akan meneliti ini. Boleh ya seperti itu? Boleh. Jadi ketika kalian membaca artikel, bisa jadi bahwa dalam artikel itu kalian bisa mendapatkan ide. Kita bisa mendapatkan ide. Baik, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, itu ini tetap artikel Bu Indah.
dengan mahasiswa juga ya. Sini sudah publish. Jadi di sini propose modeling berarti metodenya gitu ya. Kita jelaskan sesuai dengan metodenya. Di sini ya. Nah, resultnya, nah di sini result and discussion. Urut sama persis, ada analisis gitu ya. Berarti ini ada memunculkan storyboard gitu ya. Kemudian ada table, ada analisis, desain. Begitu juga sampai pada testing. Jadi urutannya sama dengan apa yang kita sampaikan di dalam riset method. Kemudian yang perlu diperhatikan sama datanya, kalau gambar resolusinya bagus, tabel terbaca, ada keterangan gambar, ada keterangan tabel, seperti itu. Kemudian ada penomoran persamaan. Nah, untuk konklusinya bagaimana? Sama, konklusinya itu harus menjawab objektifnya, tujuannya. Coba kita lihat apa objektif dari artikel ini, tujuan dari artikel ini. Itu biasanya dia di introduction bagian akhir. Jadi sini ya. Therefore, it was expected to provide a knowledge how to prevent the youth through a smartphone. Nah, jadi di sini. Oke. Di sini adalah the development of educational game of made Android basis because it one most widely operating system. Therefore, nah, ini adalah objektifnya. Oh, berarti mendevelop educational game untuk ini gitu ya. Berbasis Android dengan VR. Nah, itu ada di conclusionnya. Itu akan terlihat. Demikian. Oke, ini sudah terdevelop, sudah di testing, hasilnya kayak apa, dan itu hasilnya. Baik, ini contohnya, berarti next step, kalian harus bukan menuliskan hasil dan pembahasan karena penelitian belum dilakukan ya, tapi tidaknya kita menuliskan kisi-kisinya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.